Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Aulia Amin, NIM H121-16302. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai seminar hasil penelitian saya dengan judul Performa Bandwidth Cross Validation dan AKIK Information Criterion Corrected pada model Geographically Weighted Regression dalam studi kasus jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Ibu Siti Zahriman SSI MSI dan penguji Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI dan Ibu Anissa SSI MSI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. 2. Bagaimana perbandingan model GWR yang dihasilkan dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Tujuan penelitian 1. Memperoleh model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. 2. Menjelaskan perbandingan model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Hasil dan pembahasan. Pokok bahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. 1. Model GWR dengan bandwidth CV. 2. Model GWR dengan bandwidth AICC. Dan 3. Perbandingan model GWR, bandwidth CV, dan AICC. Sebelum masuk ke pokok bahasan tersebut, terlebih dahulu datanya saya deskripsikan dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, grafik data jumlah penduduk atau variabel Y kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada kota Makassar dan jumlah penduduk terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk variabel X1, jumlah fasilitas kesehatan tertinggi berada pada Kabupaten Bone dan jumlah fasilitas kesehatan terendah berada pada Kota Parepare. Untuk variabel X2, yaitu jumlah tenaga kesehatan, terlihat pada grafik bahwa jumlah tenaga kesehatan tertinggi berada pada Kota Makassar dan jumlah tenaga kesehatan terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk variabel X3, yaitu jumlah balita kurang gizi, balita kurang gizi tertinggi berada pada Kota Makassar dan balita kurang gizi terendah berada pada Kabupaten Luwu Timur. Untuk variabel X4, yaitu jumlah klinik KB dan pos pelayanan KB desa, jumlah klinik KB dan pos pelayanan KB desa tertinggi berada pada Kabupaten Bone dan jumlah klinik KB dan pos pelayanan KB desa terendah berada pada Kota Parepare. Untuk variabel X5, yaitu jumlah kasus penyakit, jumlah kasus penyakit tertinggi berada pada Kota Makassar dan jumlah kasus penyakit terendah berada pada Kabupaten Baru. Dengan statistik deskriptif data tersebut, saya rangkum menjadi tabel berikut. Untuk setiap variabel terdapat nilai minimumnya, maksimum, min, dan standar deviasi yang dapat kita lihat seperti pada slide. Selanjutnya, uji heterogenitas spasial. Pengujian heterogenitas spasial ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya keragaman antar lokasi pada variabel pengamatan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Bruce-Pagan dengan hipotesis H0 tidak terdapat heterogenitas spasial dan H1 terdapat heterogenitas spasial. Nilai BP yang dihasilkan sebesar 30,948 dengan nilai tabel chi-square dengan alfa 0,05 dan jumlah variabel prediktor sebanyak 5 yaitu 11,07. Nilai BP yang lebih besar dari nilai tabel chi-square tersebut berarti bahwa terdapat heterogenitas spasial pada data pengamatan. Selanjutnya dibentuklah matriks Euclid. Matriks Euclid ini dibentuk dari perhitungan jarak Euclid antar lokasi ke lokasi yang lain yang diperoleh dari persamaan 2.9 menghasilkan jarak Euclid
seperti pada tabel yang jika digabungkan keseluruhannya akan membentuk matriks Euclid. Di sini pada tabel yang saya ambil adalah jarak Euclid untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Lubu Utara, dan Kota Makassar. Selanjutnya, model GWR dengan bandwidth CV. Langkah pertama dalam pembentukan model GWR bandwidth CV ialah menentukan bandwidth optimum dengan metode CV. Penentuan bandwidth optimum dengan metode CV diperoleh dengan menggunakan teknik Golden Section Search. Nilai bandwidth dengan metode CV yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 1,028. Nilai ini merupakan nilai bandwidth optimum karena menghasilkan nilai CV yang minimum, yaitu sebesar 2087.535.09745. Setelah diperoleh matriks Euclid dan nilai bandwidth optimum metode CV sebelumnya, maka dilakukanlah pembentukan matriks pembobot. Pembobot yang digunakan adalah pembobot fixed Gaussian kernel dengan perhitungan menggunakan persamaan 2.8, yaitu Wij sama dengan eksponen dari minus 1/2 dikali Dij per H dikuadratkan. Dij di sini adalah matriks Euclid tadi, dan nilai H di sini adalah nilai bandwidth optimum metode CV yang telah diperoleh sebelumnya. Menghasilkan matriks pembobot seperti berikut. Di sini saya mengambil contoh untuk ditampilkan adalah matriks pembobot untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Lubu Utara, dan Kota Makassar. Matriks pembobot fixed Gaussian kernel menggunakan bandwidth CV untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai contoh adalah matriks diagonal, di mana entry-entry diagonalnya adalah nilai dari perhitungan Wij ini. Estimasi parameter model GWR bandwidth CV. Setelah dilakukan perhitungan matriks pembobot tadi, maka selanjutnya dilakukanlah estimasi parameter model GWR. Matriks pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi pengamatan menghasilkan pendugaan atau estimasi parameter yang berbeda untuk setiap pengamatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung berdasarkan persamaan 2.13. Sehingga di sini saya merangkum untuk nilai minimum dan maksimum setiap parameter. Dan sebagai contoh, model GWR yang menggunakan bandwidth CV berdasarkan persamaan 2.14 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah minus 525 66,859 tambah 311,493 X1 dikurang 7,439 X2 dikurang 45,167 X3 dikurang 96,899 X4 ditambah 26,844 X5. Selanjutnya dilakukan pengujian kesesuaian model GWR bandwidth CV dengan hipotesis tidak ada pengaruh faktor geografis pada model untuk H0 dan H1-nya terdapat pengaruh faktor geografis pada model, menghasilkan nilai F hitung sebesar 2,294. Nilai ini lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,217. Maka karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, sehingga H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis pada model GWR yang menggunakan bandwidth CV. Selanjutnya, pengujian parameter model GWR bandwidth CV. Pengujian parameter model GWR ini dilakukan untuk menguji parameter yang secara parsial signifikan terhadap setiap lokasi pengamatan. Dengan H0, parameter beta K untuk setiap lokasi pengamatan tidak signifikan terhadap model GWR, dan H1 parameter beta K untuk setiap lokasi pengamatan signifikan terhadap model GWR, menghasilkan variabel-variabel yang signifikan untuk setiap lokasi pengamatan seperti pada tabel. Selanjutnya, model GWR dengan bandwidth AICC. Bandwidth AICC. Penentuan bandwidth optimum dengan metode AICC diperoleh dengan menggunakan teknik Golden Section Search. Nilai bandwidth dengan metode AICC adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 1,315. Nilai ini dikatakan bandwidth optimum karena menghasilkan nilai AICC yang minimum, yaitu sebesar 596,0135.
Matriks pembobot menggunakan nilai bandwidth ICC. Pembobot yang digunakan adalah pembobot fixed Gaussian kernel dengan perhitungan menggunakan persamaan 2.8 seperti berikut, yaitu WIJ sama dengan eksponen minus 1/2 dikali DIJ per H dikuadratkan. Nilai DIJ di sini adalah nilai matriks Euclid dan nilai H di sini adalah nilai bandwidth optimum metode ICC. Menghasilkan matriks pembobot seperti pada tabel. Yang saya tampilkan adalah matriks pembobot untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Makassar. Matriks pembobot fixed Gaussian kernel menggunakan bandwidth ICC untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah matriks diagonal, di mana entry-entry-nya adalah nilai yang seperti saya tampilkan pada tabel. Selanjutnya, estimasi parameter model GWR bandwidth ICC. Matriks pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi pengamatan menghasilkan pendugaan parameter berbeda untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung berdasarkan persamaan 2.13. Dalam tabel adalah nilai minimum dan maksimum untuk setiap parameter. Dan sebagai contoh, model GWR yang menggunakan bandwidth ICC berdasarkan persamaan 2.14 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar yaitu Pi sama dengan minus 55.424,218 tambah 331,896 X1 dikurang 3,190 X2 dikurang 39,247 X3 dikurang 302,994 X4 ditambah 25,354 X5. Pengujian kesesuaian model GWR bandwidth ICC. Dengan H0, tidak ada pengaruh faktor geografis pada model, dan H1 ada pengaruh faktor geografis pada model, dengan nilai F hitung yang dihasilkan yaitu sebesar 2,864. Nilai ini lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 2,232. Maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh faktor geografis pada model GWR yang menggunakan bandwidth ICC. Selanjutnya, dilakukan pula pengujian parameter pada model GWR bandwidth ICC. Dengan H0, parameter beta K untuk setiap lokasi tidak signifikan terhadap model GWR, dan H1, parameter beta K untuk setiap lokasi signifikan terhadap model GWR, menghasilkan variabel-variabel yang signifikan untuk setiap lokasi pengamatan atau setiap kabupaten kota. Dan pokok bahasan ketiga yaitu perbandingan model GWR bandwidth CV dan ICC. Pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik di sini berdasarkan nilai R-square adjusted dan nilai RMSE. Model terbaik yang dipilih adalah model yang memiliki nilai R-square adjusted yang lebih besar dan memiliki nilai RMSE yang lebih kecil. Terlihat pada tabel bahwa nilai R-square adjusted pada model GWR bandwidth CV lebih besar dibandingkan nilai R-square adjusted pada model GWR bandwidth ICC, dan nilai RMSE pada model GWR bandwidth CV lebih kecil dibandingkan nilai RMSE pada model GWR bandwidth ICC. Maka hal ini berarti bahwa penggunaan bandwidth CV pada model GWR lebih baik dibanding bandwidth ICC berdasarkan nilai R-square adjusted dan RMSE untuk data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Selanjutnya adalah peta wilayah variabel yang signifikan. Di sebelah kiri adalah peta wilayah variabel yang signifikan untuk model GWR bandwidth CV, dan di sebelah kanan adalah peta wilayah variabel yang signifikan untuk model GWR bandwidth ICC. Dari kedua gambar tersebut dapat juga diperoleh kesimpulan bahwa wilayah yang berdekatan dipengaruhi oleh variabel prediktor yang sama untuk data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh unsur spasial pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Kesimpulan 1. Berdasarkan pendugaan parameter model GWR dengan bandwidth CV dan ICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, maka model GWR yang dihasilkan berbeda-beda untuk setiap kabupaten kota. Terdiri dari 24 model GWR bandwidth CV dan 24 model GWR bandwidth ICC. Model GWR bandwidth CV yang terbentuk adalah sebagai berikut, dan model GWR bandwidth ICC yang terbentuk dapat pula dilihat pada slide berikut. 2.
Model GWR Bandit CV lebih baik dibandingkan model GWR Bandit ICC dalam menjelaskan data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 karena memiliki nilai R-square adjusted yang lebih besar yaitu 98,249% dan memiliki nilai RMS yang lebih kecil yaitu 26.859,385. Dibandingkan dengan nilai R-square adjusted untuk model GWR Bandit AICC sebesar 98,064% dan nilai RMSE-nya sebesar 30.077,781. Sekian, terima kasih.